Bayangkan Anda lagi duduk santai nih di ruang tamu rumah Anda, kopi baru aja diseduh, cuaca lagi enak-enaknya, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Biasanya momen santai langsung buyar tuh. Bener banget, Anda buka pintu dan ketua RT Anda berdiri di sana, senyum terus nyodorin selembar kertas berlogo pemerintah. Tagihan pajak. Nah, apa reaksi pertama Anda? Pasti campur aduk ya rasanya. Iya, apakah Anda merasa senang karena teringat kewajiban sebagai warga negara? Atau justru dada Anda terasa berdegup, muncul rasa defensif, dan kayak merasa lagi dituduh menyembunyikan sesuatu? Saya berani bertaruh sih sebagian besar orang pasti bakal merasakan yang kedua. Ada semacam kecemasan instingtual gitu yang otomatis muncul tiap kali kita dihadapkan sama dokumen administratif. Apalagi kalau dokumennya menuntut uang kita, kan? Betul. Itu kecemasan yang sangat wajar sebenarnya. Nah itu dia, kecemasan instingtual tuh nyata banget. Dan hari ini dalam sesi bedah materi kita bakal melihat gimana sih kecemasan tersebut justru diretas ya dan dijadikan alat edukasi yang luar biasa cerdas oleh sebuah instansi pemerintah daerah. Dan sumber yang kita bahas hari ini tuh sangat tidak biasa loh. Sama sekali nggak biasa, kita nggak akan bahas jurnal ekonomi yang tebel gitu. Kita justru bakal membedah sebuah video dari kanal YouTube resminya Bapenda Buol. Bapenda ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah. Judul videonya aja udah mancing rasa penasaran banget ya. Betul, judulnya itu Cilaka Titua Marah-Marah Apa Yang Sebenarnya Terjadi, Saksikan Keseruannya. Wah, judul yang sama sekali nggak terdengar kayak produk birokrasi pada umumnya kan? Banget, sekilas kelihatannya emang cuma kayak sketsa komedi warga biasa. Tapi, kalau kita bedah lebih dalam dari sudut pandang psikologi komunikasi dan kebijakan publik, video ini tuh sebuah studi kasus yang sangat brilian. Ini tentang gimana pemerintah daerah itu pelan-pelan meruntuhkan tembok pertahanan psikologis warganya. Oke, mari kita bedah ini. Misi eksplorasi kita hari ini adalah menyoroti gimana drama kehidupan sehari-hari itu dipakai buat ngejelasin hal yang biasanya dihindari mati-matian sama warga, yaitu soal prosedur birokrasi dan pembayaran pajak bumi dan bangunan, atau PBB. Sebuah topik yang biasanya bikin orang ngantuk atau malah kesel. Tepat. Mari kita mulai dari adegan pembuka yang memicu semua konflik di video ini. Jadi kita diperkenalkan sama sosok Titua, seorang kakek yang lagi nyantai, terus dia panggil keluarganya yang namanya Siti minta dibuatin kopi. Tapi ternyata gulanya habis. Masalah rumah tangga yang sangat klasik ya. Nah, di tengah keributan kecil soal kopi tanpa gula ini, Pak RT tiba-tiba datang. Sebuah rutinitas yang sangat membumi juga. Kunjungan aparat desa ke rumah itu kan biasanya bawa dua kemungkinan absolut ya. Apa aja tuh? Kalau nggak ngajak kerja bakti bersihin selokan, ya pasti penagihan iuran. Bener banget, awalnya Titua ini ngiranya Pak RT datang buat urusan kerja bakti. Jadi dia nyambut Pak RT dengan pede banget. Tapi Pak RT kemudian ngeluarin selembar kertas SPPT PBB tahun 2025. Surat pemberitahuan pajak terutang. Betul, Pak RT bermaksud ninggalin surat itu di meja karena dia kebetulan cuma numpang lewat. Terus dia juga ngingetin kalau jatuh temponya masih jauh, 31 Oktober 2025. Tapi reaksi Titua ini sungguh di luar dugaan. Dia malah marah kan? Iya, bukannya berterima kasih udah diingetin, dia malah meledak marah. Dia merasa sangat tersinggung. Dan yang paling menarik, itu alasan di balik kemarahannya. Titua itu secara eksplisit bilang kalau dia adalah warga negara yang selalu taat pajak. Jadi dia marah bukan karena nolak bayar. Terus karena apa dong? Karena dipaksa? Bukan, karena metode penyerahan kertas itu. Bagi Titua, tindakan Pak RT yang sengaja ninggalin dokumen tagihan di rumahnya itu diterjemahkan secara psikologis sebagai sebuah tuduhan. Saya paham. Seolah-olah kertas itu adalah mata-mata yang sengaja ditaruh buat ngawasin dia agar nggak kabur dari tanggung jawab. Oke, mari kita pakai analogi. Menerima SPPT pas Anda secara mental lagi nggak siap, apalagi jatuh temponya masih berbulan-bulan lagi, itu rasanya kayak Anda lagi asik makan di restoran. Oke, gimana tuh? Anda baru nyuap setengah piring, tapi pelayan tiba-tiba datang dan naruh mesin edisi sama kertas tagihan di meja Anda. Anda pasti merasa diusir, kan? Oh iya, jelas. Pasti tersinggung banget. Anda merasa dituduh nggak sanggup bayar atau mau kabur, padahal faktanya Anda memang belum selesai makan. Analogi restoran itu menggambarkan dengan sempurna apa yang disebut oleh para psikolog sosial sebagai benturan realitas birokrasi.
Benturan realitas birokrasi, istilah yang menarik. Ya, karena aparat negara dalam hal ini Pak RT atau petugas Bapenda itu kan beroperasi pakai logika prosedural. Buat mereka, mengantarkan surat SPPT itu adalah standar operasional prosedur, SOP. Murni administratif ya, nggak ada maksud pribadi. Betul, itu cuma fakta administratif tanpa muatan emosi. Tapi bagi warga yang nerima, surat itu mendarat di ranah emosional. Ada sejarah panjang ketidakpercayaan antara masyarakat dan penagih pajak sejak zaman kolonial. Yang bikin dokumen macam itu selalu kerasa mengancam ya. Tepat sekali. Amigdala di otak warga, bagian yang tugasnya merespon ancaman, langsung ngebajak rasionalitas mereka sebelum bagian otak logis sempat membaca tanggal jatuh tempo di kertas tersebut. Wah, masuk akal banget. Dan amigdala yang terbajak itu memicu eskalasi yang lucu tapi juga agak tegang di dalam video. Saking nggak terimanya, Titwa itu sampai merobek amplop SPPT-nya loh. Saking emosinya ya. Iya, dia nolak tanda tangan bukti terima, terus nyuruh Siti ngambilin baju rapinya, dan nekat mendatangi kantor Bapenda saat itu juga. Nah, ada satu detik kecil di adegan ini. Titwa nyebut kantor itu sebagai Dinas Pendapatan, bukan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Dan detail kecil itu sebenarnya menyimpan makna sosiologis yang cukup besar loh. Oh ya, kenapa bisa gitu? Perubahan nama atau nomenklatur instansi pemerintah dari dinas menjadi badan, itu kan biasanya cuma relevan buat orang-orang di dalam birokrasi aja, buat ngurus bagian organisasi lah. Bener, warga mana peduli sama akronim kan? Tepat, masyarakat di akar rumput nggak peduli. Nah, dengan membiarkan karakter Titwa salah menyebut nama instansi, pembuat video ini tuh nunjukin empati linguistik. Empati linguistik. Maksudnya mereka membiarkan warga pakai bahasa mereka. Betul, mereka membiarkan warga berbicara dengan bahasa sehari-hari. Nggak memaksa karakter kakek-kakek ini tiba-tiba ngomong pakai tata bahasa birokratis yang kaku dan rapi. Wah, itu cerdas banget sih. Nah, sesampainya di kantor, amarah Titwa ini masih belum padam. Dia langsung memprotes petugas di meja pelayanan. Dan disinilah kita masuk ke bagian resolusi yang sangat mengejutkan. Bukannya petugasnya bales marah kan? Nggak sama sekali, alih-alih merespon dengan sikap defensif atau bacain pasal-pasal gitu, petugas Bapenda itu tetap tenang. Dia mendengarkan, dia memvalidasi perasaan Titwa. Pendekatan yang sangat persuasif ya. Banget. Terus dia ngejelasin pakai bahasa yang manusiawi banget. Kalau SPPT itu memang harus diserahkan ke wajib pajak oleh aparat desa. Itu sekadar pemberitahuan resmi agar warga tahu nominal pajak mereka. Bukan paksaan buat ngeluarin duit dari dompet di detik yang sama kan? Nah, persis. Dan setelah dengar itu, Titwa akhirnya mengerti dan jadi tenang. Kalau saya nggak salah ingat, petugas itu bahkan melangkah lebih jauh. Dia menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan Titwa. Iya, dia minta maaf. Padahal kalau dipikir-pikir, Pak RT kan nggak salah. Memang nggak salah. Secara hukum dan prosedur, Pak RT dan Bapenda nggak ngelakuin pelanggaran apa-apa. SOP-nya memang mensyaratkan penyerahan dokumen secara fisik sebagai bukti otentik administrasi. Jadi petugas ini sengaja mengalah gitu ya? Tepat. Petugas tersebut memilih mengalah pada ego institusinya demi menyelamatkan ego warganya. Ini adalah implementasi kecerdasan emosional yang luar biasa dalam pelayanan publik. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Ini tuh strategi komunikasi yang sering disebut sebagai kuda Troya. Mari kita bandingin sama cara standar yang biasanya dipakai pemerintah. Yang kaku dan membusangkan itu ya? Iya, umumnya kalau sebuah instansi mau ngedukasi warga soal prosedur, mereka pasti bakal ngunggah infografis kotak-kotak di media sosial, penuh teks kecil-kecil, terus mengutip Undang-Undang nomor sekian, tahun sekian tentang prosedur distribusi surat. Aduh, jujur aja, siapa yang secara sukarela mau baca gituan di waktu luangnya? Ya nggak ada kan, pasti nol besar. Orang bakal langsung nge-scroll layar HP mereka lewat. Otak manusia secara alami menghindari beban kognitif yang nggak ngasih keuntungan instan. Membaca pasal hukum itu kan butuh kalori otak yang besar. Setuju banget. Makanya, alih-alih maksa warga baca aturan kaku, Bapenda Buol menjadikan amarah Titwa sebagai kendaraan utamanya. Kakek yang ngamuk ini sebenarnya adalah cerminan langsung dari jutaan warga di luar sana. Warga yang selalu kebingungan atau kesal setiap kali nerima tagihan dadakan. Betul.
Pemerintah daerah ini jenius. Mereka pakai komedi buat merangkul emosi negatif itu. Dibikin jadi lelucon yang bisa ditertawakan bareng. Lalu, di saat pertahanan warga lagi turun karena asyik tertawa, mereka menyuntikkan edukasi SOP tersebut lewat dialog. Ini masuk akal karena manusia pada dasarnya adalah makhluk naratif. Kita jauh lebih gampang nginget informasi kalau dibungkus dalam sebuah cerita. Dibandingin baca tabel aturan ya. Betul. Ketika Titua tenang dan mulai menyadari kesalahpahamannya, penonton yang dari awal merasa relate sama si kakek ini otomatis ikut jadi tenang. Otak mereka mencatat, oh ternyata surat itu cuma pemberitahuan, bukan ancaman sita rumah. Edukasinya masuk tanpa penonton merasa lagi diceramahi sama negara. Keren. Nah, setelah Titua paham, dia kan jadi sangat kooperatif tuh. Dia bahkan berjanji bakal bayar pajaknya sebelum akhir Oktober. Berarti tujuannya tercapai dong? Tercapai. Tapi tunggu dulu. Cerita ini berlanjut ke babak baru yang jujur aja sempat memunculkan perdebatan tersendiri di kepala saya. Ada apa di babak baru ini? Jadi, petugas Bapenda kemudian ngejelasin kanal-kanal pembayaran yang bisa dipakai. Dia memapalkan 4 opsi. Pertama, scan QRIS. Kedua, pakai mobile banking Bank BPD Sulteng. Ketiga, titip pembayaran langsung ke petugas di lapangan. Atau keempat, lewat transfer bank biasa. Wah, ini semacam etalase yang memamerkan kesiapan infrastruktur transformasi digital dari Kabupaten Buol ya. Betul, tapi jadi apa makna dari semua ini? Saya harus mengajukan kritik keras di sini. Tunggu, apakah skenario ini realistis? Realistis gimana maksudnya? Coba kita pikirin ulang ya. Kita lagi ngeliat seorang kakek di daerah yang tadi baru aja ngeributin toples gula kosong, yang bahkan masih nyebut badan sebagai dinas, tiba-tiba diharapkan bisa ngeluarin smartphone, buka M-Banking, nyalain kamera, terus nge-scan barcode QRIS yang ribet. Sangat jomplang ya kelihatannya. Jomplang banget, apakah ini cuma sekedar instansi pemerintah daerah yang mencoba flexing aja? Semacam pamer jargon-jargon kota pinter supaya kelihatan canggih di laporan kinerja tahunan? Skeptisisme Anda itu sangat bisa dipahami sih. Memang seringkali proyek digitalisasi di daerah itu ujung-ujungnya cuma jadi monumen teknologi doang. Aplikasi dibikin pakai anggaran miliaran, terus malah nggak kepake. Iya, terbengkalai karena warganya nggak ngerti cara pakainya. Inisiatif kayak gini tuh sering terjebak jadi kebijakan yang elitis. Cuma menguntungkan kalangan kelas menengah ke atas yang udah biasa pakai ekosistem digital. Nah, itu dia poin saya. Tapi, tunggu dulu. Kalau kita membedah lebih cermat urutan opsi yang ditawarin petugas Bapenda tadi, Bapenda Buol ini justru lagi memamerkan sebuah sistem transisi yang sangat inklusif loh. Inklusif. Maksud Anda, mereka sadar kalau Titua nggak bakal mungkin pakai QRIS. Tapi mereka tetap nawarin dengan tujuan lain. Tepat. Mereka menawarkan teknologi itu karena populasi kan nggak cuma berisi generasi tua aja. Oh, iya juga ya. Ada anak mudanya. Betul. Opsi pertama dan kedua, yaitu QRIS dan mobile banking, itu secara demografis jelas ditargetkan buat anak-anak muda atau pekerja produktif. Mungkin karakternya Siti, atau anak-anaknya tua yang lebih muda. Generasi yang maunya serba cepat dan instan. Iya, mereka yang pastinya malas antri di loket kelurahan. Tapi, coba perhatikan lagi opsi ketiga yang dikasih petugas tadi. Opsi titip bayar ke petugas di lapangan atau lewat Pak RT ya? Nah, itu adalah kunci utama kenapa sistem digitalisasi mereka nggak runtuh. Tunggu, jadi mereka sengaja mempertahankan sistem kuno yang berbasis tatap muka di tengah-tengah klaim digitalisasi ini? Bukankah itu berarti digitalisasinya setengah matang? Justru kebalikannya, itu adalah bentuk digitalisasi yang matang secara sosiologis. Dalam istilah desain, ini disebut human-centered design, atau desain layanan yang berpusat pada manusia. Menarik. Gimana tuh kerjanya? Kalau pemerintah tiba-tiba menghancurkan infrastruktur tradisional, kayak bayar lewat ketua adat, Pak RT, atau petugas lapangan, itu cuma bakal nyiptain keterasingan sosial buat para lansia. Mereka bakal kebingungan setengah mati pastinya. Betul. Bagi orang kayak nenek-nenek tua, menyerahkan uang secara fisik kepada manusia yang dia kenal wajahnya, itu memberikan rasa aman yang sama sekali nggak bisa digantikan oleh layar mesin. Saya mulai paham. Jadi pemerintah Buol pada dasarnya kayak bilang gini, kami menyediakan tol digital buat mereka yang mau berlari cepat. Tapi kami juga masih merawat jalan setapak buat warga yang ingin berjalan perlahan.
Wah, itu kerangka berpikir yang sangat mengubah persepsi sih. Inovasi teknologi dalam birokrasi ternyata bukan tentang menghapus sejarah interaksi sosial warganya, Melainkan apa? melainkan nambahin alat baru supaya spektrum partisipasi warga makin lebar. Nggak ada yang ditinggalkan. Persis. Dan ngomong-ngomong soal partisipasi, video ini kemudian bergeser arah loh menjelang akhir. Dari ton komedi jadi lebih berwibawa ya. Iya, Bapenda tiba-tiba memunculkan slogan mereka. Berani bayar pajak, hebat. Terus, setelahnya ada kemunculan pesan langsung dari Bupati Buol yang menurut saya merangkum semua esensi ceritanya. Pesan dari kepala daerah ini emang krusial banget sih. Disinilah tujuan akhir dari seluruh rangkaian emosi yang dibangun dari awal tadi akhirnya diletakkan. Bupati berbicara secara khusus tentang PBBP 2. Nah, buat Anda yang mungkin lagi dengerin dan belum terlalu familiar sama istilah teknis ini, PBBP 2 itu singkatan dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Bedanya apa sama pajak biasa? Ini adalah jenis pajak yang dikelola langsung sama pemerintah daerah. Jadi uangnya nggak disetor ke pemerintah pusat di Jakarta. Dan pembedaan itu penting banget secara konteks lokal. Karena uang ini dipungut secara lokal, dia jadi instrumen utama untuk kemandirian finansial sebuah kabupaten, kan? Betul sekali. Dalam pesannya, Bupati Buol menekankan kalau PBBP 2 ini bukanlah semata-mata kewajiban hukum dari atas. Bukan aturan yang, kalau Anda nggak bayar maka Anda bakal dihukum. Beliau mencoba mengubah paradigma itu. Diubah menjadi semacam partisipasi kolektif ya? Tepat. Yang paling mengena bagi saya dari pesan Bupati tersebut adalah pengakuannya yang sangat jujur. Beliau mengatakan sesuatu seperti ini, saya menyadari bahwa membayar pajak mungkin terasa berat bagi sebagian dari kita. Itu pengakuan yang kuat banget loh. Banget. Kalimat ini tuh kayak menggemakan kembali validasi emosi yang dilakuin sama petugas Bapenda Ketitua sebelumnya. Iya, ada konsistensi empati di sana. Seorang kepala daerah secara terbuka mengakui kalau ngelepasin uang hasil keringat warga buat diserahin ke negara itu emang nggak enak. Jujur itu pengakuan yang sangat jarang kita dengar dari otoritas kekuasaan manapun. Karena biasanya otoritas itu gengsi. Pengakuan itu meruntuhkan ilusi kekuasaan yang otoriter. Ketika pemerintah menyangkal dan bilang kalau pajak itu nggak berat, masyarakat justru bakal merasa nggak didengar, dan ujung-ujungnya jadi apatis. Betul, merasa kayak pemerintah mana ngerti penderitaan rakyat. Nah, tapi pas pemerintah memvalidasi beban ekonomi tersebut, lalu mereka memberikan jaminan bahwa setiap rupiah yang masuk bakal dialokasikan kembali ke masyarakat kayak buat benerin jalan yang mereka lewati tiap hari, lampu jalan yang menerangi malam mereka, atau layanan puskesmas tempat mereka berobat. Disitulah kontrak sosial benar-benar terjadian. Sangat benar. Kontrak sosial yang berhasil ngubah pajak dari sekedar biaya hukuman menjadi sebuah biaya langganan untuk fasilitas peradaban. Wow, biaya langganan untuk peradaban, istilah yang bagus banget. Dan kalau kita hubungkan kembali dengan Anda yang lagi mendengarkan ini, Anda mungkin tinggal di kota yang sama sekali berbeda, dengan masalah birokrasi yang beda juga. Terus kenapa sih Anda harus peduli sama dinamika pajak kakek-kakek di Kabupaten Buol ini? Iya, kenapa tuh? Karena kasus ini ngebuktiin satu teori universal dalam ilmu sosial dan perilaku. Manusia itu merespon rasa hormat jauh lebih baik daripada paksaan. Masuk akal? Saat pemerintah nagih pajak pakai gaya debt collector yang tanpa perasaan, warga pasti bakal cari 1001 cara buat menghindar. Tapi ketika pemerintah pakai bahasa humor, nyediain kemudahan yang inklusif, dan secara terbuka berempati sama kesulitan warganya, persepsi masyarakat otomatis ikut berubah. Dari warga yang merasa selalu diperas oleh sistem, pelan-pelan berubah jadi warga yang diajak patungan buat ngebangun rumah mereka sendiri. Luar biasa. Sangat berlapis ya maknanya. Saya benar-benar terkesima melihat seberapa banyak lapisan yang bisa dikupas dari sebuah video YouTube berdurasi singkat. Bayangkan, berawal dari secangkir kopi tanpa gula di ruang tamu, merembet ke trauma psikologis warga sama dokumen resmi pemerintah. Terus diselesaikan lewat resolusi cerdas ala komedi kuda Troya. Iya, sampai ke pemahaman soal desain digital yang nggak elitis, dan diakhiri sama definisi ulang tentang apa itu pajak. Diskusi hari ini tuh ngasih kita pelajaran penting buat ngedukasi masyarakat tentang isu publik yang paling rumit sekalipun. Pemerintah ternyata nggak butuh anggaran produksi setingkat film Hollywood. Atau kampanye baliho di jalanan yang masif ya? Nggak perlu. Mereka cuma butuh kemauan untuk turun ke bumi, memahami dengan tulus gimana psikologi warganya bekerja, dan punya kerendahan hati untuk menertawakan kekakuan birokrasinya sendiri. Sebuah tesis yang sangat kuat.
Dan sebelum kita mengakhiri diskusi ini, saya mau ninggalin sebuah pemikiran yang mungkin bakal terus mengganggu atau menggelitik pikiran Anda sepanjang hari ini. Silahkan. Sepanjang sesi kita membedah materi ini, kita udah melihat dengan sangat jelas kalau birokrasi perpajakan yang seringkali dianggap sebagai puncak dari kerumitan, ketegangan, dan kebosanan, maksud saya, yang sering dianggap kaku dan membosankan itu, pada akhirnya berhasil dijelaskan dengan sangat elegan, cuma bermodalkan komedi soal kakek yang marah dan petugas yang sadar. Iya, sangat menginspirasi. Jadi, coba Anda refleksikan sejenak pada kehidupan profesional atau personal Anda. Sistem prosedural apa, kebijakan perusahaan apa, atau aturan kompleks macam apa lagi di sekitar kita yang sebenarnya bisa dengan sangat mudah kita pahami dan kita patuhi. Pasti ada banyak banget. Pasti. Seandainya saja hal-hal kaku tersebut dijelaskan pakai bahasa manusia biasa, ditambah sedikit validasi empati, dan dibumbui humor yang pas. Setuju. Ingat-ingat lagi soal analogi pelayan restoran yang datang bawa tagihan tadi. Mungkin banyak banget tagihan beban tanggung jawab dalam hidup kita yang selama ini bikin kita stres, bukan karena kita menolak membayarnya, tapi semata-mata karena kita nggak menyukai cara pihak lain menyodorkannya ke kita. Sebuah perspektif yang layak direnungkan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kami hari ini. Sampai jumpa di sesi bedal materi berikutnya.